سلمان المدني إلى حضرة مهاجر أحمد بن عزة إلى حضرة باقي المقدم محمد بن علي بعد بن حضرة الشيخ عمر منصور إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن زيد إلى حضرة أبي عمر الغوث إلى حضرة أبي عبد الحدث إلى حضرة الشيخ أحمد الشيخ البنجر إلى حضرة الشيخ كشف أنوار البنجر إلى حضرة الشيخ شريف عبد الله البنجر إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البنجري ولجميع مشايخنا ومعلمينا وعلى أزواجهم وذرياتهم أن الله يعطي درجاتهم الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم يرحمهم ثم الفاتحة أنهم يرزقون علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسبب في ذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى النية أن الله ينمي قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Semua daripada kitab Tadbirul Mu'minin babul amali binniyat. Wa 'anil Hasani rahimahullah ta'ala daripada Imam Hasan al-Basri menyebutkan fi qaulihi azza wa jalla adalah beliau itu menafsirkan daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala kullu ya'malu ala syakilati, yang artinya katakanlah wahai Nabi Muhammad, setiap orang yang beramal adalah ditentukan oleh niat tujuannya, yaitu sahnya amal ditentukan oleh niat atau tujuannya itu, yakni ala niyatihi sihhatul amali bin niyati. Jadi sahnya amal itu dengan niatnya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niat, kata Nabi, niat orang beriman itu lebih baik dari amal perbuatannya. Berniat yang jahat sebelum menggawi sudah ditulis dari sebab niat yang jahat tadi. Qala ba'du ahli al-ilmi innama kana kadzalika li'annahu qad yuthabu ala niyatil khairi. Berkata sebagian ahli ilmu, hanya saja adalah setiap seseorang itu sungguh diberikan ganjaran pahala atas niatnya yang baik, wa illam ya'mal, sekalipun tidak mengerjakannya. Tapi punya besi jangan mengerjakannya, ada tulis amal niat yang baik, tapi si hajat tapi gawinya sia-sia juga. Coba aja koler. Wala yuthabu ala amalihi bila niyatin. Wa qala ba'duhum niyatul mu'mini khairun min amalihi lituli niyatihi wa qasra amaluhu la li'annahu yanwi an ya'mal khaira ma baqiya. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, kata Nabi kita, yu'ta bil 'abdi yaumil qiyamati, nantinya didatangkan seseorang hamba yaumil qiyamati, pada hari kiamat, wa ma'hum minal hasanati, dan seseorang itu membawa dari amal kebaikan amsalul jibalir rawasiyi, seperti besarnya gunung amal kebaikan itu. Fayunadi munadin, lalu disebutkan, man kana lahu ala fulanin madlamatun falyaji'u falyakhudha fayaji'u unasun. Disebutkan tadi,
Barang siapa pernah dianiaya oleh si fulan yang ini, banyak amalnya tadi, boleh menagihnya bagi orang yang kena aniaya tadi, tagihnya. Falyakhudha, lalu dihabiskan amal kebaikannya itu. Untuk apa? Fayakhuduna min hasanatihi hatta la yabqa lahu minal hasanati syai'un. Habis amal kebaikannya untuk membayar hasil daripada perbuatan zalimnya itu, dan tidaklah berfaedah bagi orang yang banyak amalnya tadi. Tapi pernah berbuat zalim juga, beramal memperbuat kebaikan banyak, menggawi perbuatan zalim banyak juga sebanding. Sampai seseorang hamba yang punya banyak amal kebaikan tadi hayron, merasa bingung, apa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Di dunia pernah ada merasa. Fayaqulu lahu rabbuhu, hingga Tuhan berkata baginya, innalaki indi kanzan lam utla' alaihi malaikati. Kata Allah Ta'ala, wahai hambaku, bagimu masih ada simpanan pahala yang tidak aku perlihatkan kepada malaikatku, wala ahadan min khalqi, atau siapapun dari makhlukku yang tidak mengetahuinya. Fayaqulu ya Rabbi ma huwa, lalu si pulang si hamba tadi berkata, wahai Tuhan, apa dia itu? Fayaqulu niyatukal lati kunta tanwi minal khairi, ada satu yang tertinggal. Dulunya engkau pernah berniat akan melakukan yang baik. Ketinggalan yang baik ini, melakukan kebaikan. Lalu kata Allah Ta'ala, kata Tuhan akan aku catatkan, aku tentukan pahala bagimu itu sab'ina dha'fan, berlipat menjadi 70 kali kebaikan. Nah, si pulang tadi habis amal kebaikannya, tapi satu yang tertinggal, niat baiknya masih ada. Ditambahi Tuhan 70 kali dapat kebaikan. Amal lain habisan. Waruya bil khabari, diriwayatkan dalam satu khabar, anna abidan min ubadi bani Israel, seorang abid, seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Zaman dulu Bani Israel ini banyak yang taat dulu. Israel ini pengalahian marra bi katsirin minar ramli, adalah seorang ahli ibadah dari Bani Israel ini melewati dengan sebuah anak gunung. Ya, gunung ada yang gatal, ada yang halus, ya anak gunung. Fatamanna fi nafsihi, lalu berniat, bercita-cita, tergerak dalam hatinya, law kana daqiqan fa ashba'u bihi bani Israila fi maja'atin asabathu. Terlintas di hatinya, seandainya, kata si abid tadi, gunung itu menjadi tepung atau menjadi gelapung atau menjadi beras, pasti aku dapat memberi makan mereka yang tengah dilanda kelaparan. Pasti jelas si abid tadi, mereka itu kenyang dengan sebab makanan tadi. Tegak-tegak di hatinya. Umat zaman dahulu tegak-tegak aja kabul. Faruhallahu ila nabiyyin fihi, maka Allah Ta'ala memberikan wahyu
kepada salah seorang nabi di antara mereka. Nabinya tidak disebutkan. Di zaman di Bani Israil itu dulu banyak nabi yang tidak terkenal. Qul lihadzal abidi, pesan Allah Ta'ala kepada seorang nabi tadi, wahai nabi, katakan bagi si ahli ibadah itu, annallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Ta'ala mengatakan, inni kau qad awjabat laka minal ajri. Kata Allah Ta'ala, inni kau qad awjabtu laka minal ajri, aku telah menentukan ganjaran pahala bagi si hamba itu. Malau kana daqiqan, seandainya yang terlintas di hatinya gunung itu menjadi tepung atau gelapung, faqasad dapat bihi, lalu dia hendak memberi makan kepada orang yang kelaparan. Belum ada barangnya, tapi niatnya terlintas di hatinya. Jadi Allah Ta'ala, aku tentukan ganjaran pahalanya. Dan syarat niat di hatinya bujur. Ada istilahnya yang bergegayaan kepada, kalau ada istilahnya membodohi Tuhan kepada. Waruya bil khabari annahu yu'ta bil 'abdi yawmal qiyamati. Diriwayatkan pula bahwa dalam satu khabar disebutkan nantinya di hari kiamat, yu'ta bil 'abdi yawmal qiyamati, seorang hamba pada hari kiamat nantinya, fayu'ta kitabuhu biyaminihi, seseorang dihadapkan dan terkejut melihat diberikan catatannya dari sebelah kanannya. Fayara fihil hajja wal umrata wal jihada wal zakata was sadaqata. Lalu dia melihat catatan yang baiknya itu ada tertulis di situ, ada tertulis ibadah haji, kemudian ibadah umrah, wal jihadah, dan tertulis pernah berjihad fisabilillah, waz zakata, dan tertulis pernah berzakat, was sadaqata, dan tertulis pernah memberikan sesuatu atau bersedekah. Tulisannya, fa yaqulu al-'abdu bi nafsihi ma 'amiltu min hadza syai'an. Kata si hamba tadi melihat catatan itu, terlintas di hatinya, bertanya-tanya, dari mana semua amal ini? Kata si hamba tadi, walaisa hadza kitabi, dan sedangkan aku tidak pernah melakukannya di dunia yang seperti ini. Kemungkinan ini bukan catatan amalku, mungkin tambah huruf atau pengurangan atau lain yang mempunyainya, atau pengurangan jauh, tak ada aku. Menyangka itu di dunia untuk mana tambah huruf ini. Tabaruk maupun orang sadar bukan, tabaruk sadar buruk. Alhamdulillah. Nah, memberikan ada lagi rejeki namanya. Sudah diumumkan, sudah. Kalian mengambil juga ada rejeki seorang. Diumumkan sudah. Kalau dipikir itu kan setiap barang yang hilang, di Al-Baqarah disebutkan paling tidak diumumkan 1 tahun. Kalau barang yang hilang, nah setiap kali sembahyang 5 waktu pengumuman ada barang yang hilang. Kita pengumumannya mungkin 2-3 hari aja. Menurut yang ada mengambil, antara atau bisa jadi hak milik kita. Kalau di Al-Baqarah disebutkan 1 tahun diumumkan. Walaupun barang yang hilang tadi, yang halus-halus, yang kecil-kecil aja, apalagi hilang yang ganal. Bila orang mendapat tadi diumumkannya paling lawas 1 tahun.
pas mau makannya 6 bulan aja, sisanya orang meninggal. Oh lagi mau makan, orangnya sudah mati. Fayaqul Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala mendengar gretek protes hamba tadi. Firman Allah Ta'ala, Iqra, bacalah catatan amalmu itu. Iqra fa innahu kitabuka, itu catatan amal kau. Isya dahra, engkau hidup pernah dalam masa engkau hidup, engkau pernah berkata kata Allah Ta'ala, wa anta taqul law kana li malun lahajaztu, engkau pernah berkata kata Allah Ta'ala, jika aku punya harta, aku hendak menunaikan ibadah haji. Walau kana li malun lajahadtu, engkau berkata dalam hati engkau kata Allah Ta'ala, jikalau adalah bagiku punya harta, aku ingin berjihad fisabilillah, umpat berperang melawan orang kafir. Wa araftu min niyatika annaka shadiqun fa'ataituka thawaba dzalika kullihi. Kata Allah Ta'ala, aku benar-benar tahu niatmu itu dengan sungguh-sungguh. Jadi Allah Ta'ala kita pasang niat, Allah Ta'ala tahu nama orang yang bujur-bujur, nama orang yang kada bujur-bujur, yang kada bujur-bujur, 83 golongan Tuhan. Nama orang yang bujur-bujur, kegayaan aja. Engkau sungguh-sungguh, maka kata Allah Ta'ala, ganjaran pahala semua itu aku berikan sekarang ini di dalam catatan engkau tadi. Untung pulang pada berhaji, kalau tulis catatannya pernah berhaji. Wah ini di Arab Saudi ini pakai aplikasi yang daftar udah pakai aplikasi belum ini kali mas mau pulang putar-putar mana-mana. Saking canggihnya teknologi itu. Kartu kan menuju besari pakai antara halus membicikan terus tadi benar ingat menyatang aja lagi banyak menyatang bagi rokok dipai kalau kita berapa tahun akan datang ini pulang canggih lagi pulang hampir bicara gratis kira-kira kita tahu hampir bicara gratis kenapa saking canggihnya luar biasa kemajuan. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala wa inna ma yadhharu sidqu niyyatihi idza lam yadkhal bil qadir. Wa qala al-faqih, ujar pengarang kita juga menyebutkan daripada apa? An-Sahal ibnu Sa'idi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sama yang tadi, niyatul mu'mini khairun min amalihi, niatnya seseorang lebih baik daripada pekerjaannya. Falau ra'a hajjan munqati'an wa amal munafiqi khairun min niyatihi, dan amalnya orang munafik lebih baik daripada niatnya. Wa rawa Muhammad ibnu Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala man habba rajulan billah la'adala zahara minhu wa huwa fi ilmillah min ahli ajarahu Allah. Waruya bil khabari anna Allah Ta'ala qala li Musa alaihi salatu wassalam, dalam suatu kabar juga menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, wa qala li Musa, ya Musa, kata Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa, kata Allah Ta'ala, hal amil tali amalan qattu, apakah pernah engkau beramal
suatu amal untukku. Qala ilahi, jawab oleh Nabi Musa, ilahi wahai Tuhanku, sallaitu laka, salatku untuk engkau, kata Nabi Musa. Wasumtu laka, puasa ulun untuk engkau juga. Wa tasaddaqtu laka, dan ulun memberikan sedekah untuk pian jual. Wa dzakartuka, dan zikir ulun atau ingatnya ulun itu untuk pian jual. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, amma as-salatu falaka burhanun yakni hujjatun laka. Allah Ta'ala menjawab jawaban dari Musa tadi, salatmu itu adalah sebagai bukti bagi engkau. Jadi kita sebagai hamba di dunia, salat kita, sembahyang kita sebagai bukti bagi kita. Dikiaskan, digambarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Nabi Musa lagi, kata Allah Ta'ala tadi, was-sawmu junnatun, adalah gawian puasa engkau sebagai perisai, sebagai benteng bagi engkau tadi. Was-sadaqatu dhillun, sedangkan pemberian engkau itu menjadi naungan engkau. Wa dzikru nurun, sedangkan zikir engkau itu adalah menjadi penerang cahaya bagimu. Ditanya Allah Ta'ala lagi, fa ayyu amalin amil tadi, lalu amal apa yang benar-benar satu amalan yang kau beri, yang kau gawi untukku, kata Allah Ta'ala. Qala Musa alaihi salatu wassalam, menjawab Nabi Musa, ilahi dullani alal amali, kata Allah, kata Nabi Musa, wahai Tuhan, tunjukkanlah kepada ulun ini amal apa yang pantas, alladzi huwalaka, yang ulun kerjakan bagi dia. Qala ya Musa, kata Allah Ta'ala, hal walaitani, apakah engkau senang wahai Nabi Musa, li kepadamu, waliyan au alaitani, apakah engkau senang cinta kepadamu, kata Allah Ta'ala, ataukah engkau benci kepadamu, au alaitani aduan, disebutkan aja apanya, engkau senang dengan aku atau benci dengan aku ini. Fa'alima Musa, maka Nabi Musa mengetahui, anna afdhalal a'mali al-hubbu billah, sungguhnya yang sepaling bagus, afdal, suatu amal pekerjaan kepada Allah Ta'ala adalah cinta kepada Allah Ta'ala. Cintanya kenapa? Dengan menggawi nang disuruh oleh Allah Ta'ala tadi. Sebutin aja pekerjaannya cinta, suka, itu aja dan gawi sini. Bila ada kewajiban dari Allah Ta'ala, digawi Nabi Musa. Qala inna Allah Ta'ala wal bughdu billah, kemudian yang tidak disukai Allah Ta'ala kata Nabi Musa adalah jangan membuat Allah Ta'ala itu benci atau murka. Itu aja dan gawi sini. Akhirnya setiap suruhan Tuhan digawi oleh Nabi Musa, tidak perlu lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain-lain. Walau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, riwayat daripada sahabat Abu Hurairah menyebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, tidak menilai bentuk daripada rupamu, wala ila amwalikum, tidak menilai, tidak memandang kepada hartamu.
wala ila ahwalikum, tidak pula menilai memandang kepada keadaan bentuk bagusnya anggota badan kamu. Wa inna ma yanzuru ila a'malikum wa ila qulubikum, dan hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu menilai memandang kepada perbuatan dan niat hati kalian. Jadi ya Tuhan, bila hanya pekerjaannya luarnya baik, kemudian pekerjaan niat hatinya baik, itu yang dipandang Allah. Warawat Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man iltamasa ridallahi bi sukhtin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhu an-nas. Daripada Sayyidah Aisyah menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bertujuan menempuh ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalannya yang baik baginya dan Allah taala meridainya. Wa man iltamasa ridwan nasi, dan barang siapa, kata Nabi, yang mencari senangnya manusia, bisuktillah, tapi Allah Ta'ala muka tidak senang, sakhitallahi alaihi, niscaya di hadapan Allah Ta'ala tidak senang Allah Ta'ala tadi dan tidak memudahkan akan jalannya. Kenapa? Karena tujuannya minta senang di hadapan manusia. Warawal A'masyu an Abi Amr Syaibani an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arada jihad. Daripada Imam A'mash dari Ahmad Asy-Syaibani dari Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi wa arada jihad. Seorang laki-laki tadi ingin umpat berjihad lawan Nabi. Faqala ihmilni ya Rasulullah, ulun ini bawa saja wahai Rasulullah. 40 berjihad lawan dia, dan berikan ulun kendaraan untuk ikut berjihad lawan dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikti fulanan fa innahu yahmiluka, fa'atahu fa'atahu ba'ira. Kata Nabi, pergilah kepada fulan bin fulan, datangi fulan dan aku suruh, dia akan memberikan kendaraan padamu untuk ikut berjihad tadi. Lalu diberi unta 1 ekor untuk tunggangannya. Farja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, lalu dia kembali memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilihi. Kata Nabi, orang yang menunjukkan jalan kebaikan pasti dia mendapatkan ganjaran pahalanya. Artinya apa? Memberikan kendaraan tadi untuk ikut berperang melawan Nabi, termasuk memberikan jalan kebaikan dengan melakukannya, dengan menggunakan kendaraan unta tadi untuk berjihad tadi. Karena niat hatinya hendak berjihad lawan Nabi, memerangi orang kafir. Wa bi khabari akhar addalu ala khairi kafa'ilihi. Kabar yang lain menyebutkan yang menunjukkan kebaikan sama seperti orang yang mengerjakannya. Yang menunjukkan kejahatan kebalikannya sama seperti orang yang mengerjakannya. Wa an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu
qadima sa'ilun ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sahabat Hudzaifah bin Yaman berkata, ada orang yang minta-minta di masa Rasulullah datang. Fasa'ala, lalu dia meminta sesuatu. Fasakatal qaumu, di hadapan orang banyak. Maka terdiamlah oleh orang banyak dengan seseorang yang datang tadi minta-minta di hadapan Rasulullah. Thumma inna rajulan a'tahu fa'atahu qaumu. Kemudian ada yang memberi salah satu dari pemberian kepada seseorang yang minta-minta tadi. Nabi kan memberi, yang lain memberi. Lalu yang berikutnya memberi lagi kepada orang minta-minta tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istatanna khairan wastanna bihi falahu ajruhu mithla ujuri man tabi'ahu min ghairi an yaqbusa min ujurihim. Kata Nabi, adalah itu menjadi teladan yang baik, yang bagus diikuti bagi nang lain. Bila yang ada sesuatu yang dibagi, ada usaha. Ya, memberi sesuatu, itu memberi sesuatu berpaksaan untuk Allah. Jadi dari tulus dari hatinya nak memberikan sesuatu tadi. Karena itu adalah ganjarannya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang tulus dan bagus ditiru bagi nang lain. Warawa Tamim dari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Tamim ad-Dari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala khamsun man jaa bihinna yaumal qiyamati lam yasudda anil jannati. Dari Tamim ad-Dari berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara bagi orang yang tiba nanti di hari kiamat dengan membawa perkara tersebut tidak ditolak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? An-nasihatu lillahi wa rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa lil 'ammati. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang tadi pernahkah mendengar orang memberikan nasihat yang baik dengan diajarkannya ilmu supaya orang yang belajar itu beriman kepada Allah Ta'ala, berbakti kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulnya, berbakti kepada Rasulnya. Begini yang pertama, tidak ditolak oleh penjaga surga. Ini ditanyai, apakah kau pernah ada orang yang mendengar engkau malah jadi engkau yang baik tentang beriman dengan Allah Ta'ala? Ada. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, nasihat untuk Rasulnya. Artinya umatnya itu apakah membenarkan semua ajaran dan sunnah Rasulnya atau tidak membenarkan. Temannya ditanya yang surga. Yang ketiga, di dalam kitab Al-Quran apakah sudah dipelajari, apakah sudah diamalkan, apakah sudah diajarkan, apakah sudah dikuasai. Tanya itu, apakah pernah belajar Al-Quran, pernah baca Al-Quran, atau mengamalkan isinya. Yang keempat, nantinya ditanyai, apakah ada daripada engkau seorang pemimpin yang menegakkan perbuatan baik dan melarang kemungkaran? Tak begitu. Yang kelima, yang tidak ditolak sama surga tadi, mereka itu adalah apa? Mencintai daripada
sesama mereka, sama manusia. Mencintai, suka dari mereka itu wilayahnya melihat ada perbuatan baik, suka atau senang. Dan mereka menanggapi, menegah daripada di antara mereka manusia yang bila berbuat keji, lalu ada yang menegur. Dan mereka bergaul sama manusia tadi dengan pergaulan yang baik. Jadi macam ini yang tidak ditolak dalam surga dan ditakuni atau ditanya. Qala al-faqih radhiyallahu anhu kam min naimin yuktabu lahu ajrul musallin wa kam min musallin mustanqidin yuktabu minan naimin wa dzalika anna ar-rajula idza kana min 'adati ay yaquma waqta as-sahri wa yatawaddau wa yusalli. Disebutkan kata pengarang kitab Syekh Samarqandi, banyak orang tidur kata Sidin, dicatat baginya pahala bertahajud bangun malam. Artinya hendak sebelum poin bagian tahajud, kemudian ada terbangun, itu baik. Sebaliknya, seseorang yang sudah terbiasa bangun malam dan sholat sampai menunggu waktu subuh, artinya gawiannya ini pada tiap malam menunggu fajarnya sudah bangun, menunggu subuhnya sudah bangun gawiannya. Lalu pada suatu malam, idza kana ar-rajulu lam yakun yaqumu bil-lail, pada suatu malam seseorang tadi tertidur karena terbangun karena kauyuhan sampai pagi. Fadhanna annahu qad asbaha faqama wa tawadda'a fa idza huwa lam yusbih faja'ala yaqdiru subha fa yaqulu bi nafsihi. Ketika dia tidak terbangun, tertidur karena kauyuhan, kebiasaannya bangun subuh. Kemudian apa terbangun kauyuhan? Ketika bangun, kenapa? Rasanya sedih dia tadi dan menyesal dengan membaca istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita ada bangun subuh, kuri-kuri ini ya, kewajan kodohan pagi, siang hari kewajan kodohan subuh, atau kodohan di waktu sembahyang duha. Padahal sedihnya tadi kebiasaannya bangun karena kauyuhan. Akhirnya dia dicatat karena harta bangun tadi, karena niatnya. Yang biasa terbangun itu kada bangun tetap dicatat tadi. Kayak dari waktu sehatnya tadi menggawi ibadah, amal ibadah, tangkal tadi. Kemudian datang waktu garing, niatnya pada waktu sehat, itu beribadah karena Allah Ta'ala, tetap ditulis selama masih ada umur ini. Sudah sampai masuk yang kuburnya, karena sudah kebiasaannya. Mungkin kita bolong-bolong, wayah-wayah gitu. Karena ini waktu nang sakit kan, atau darurat benar-benar, atau berhalangan atau bahaya yang ada, ditulis pada waktu kayak dia mengerjakan. Wahwa mustahil gitu. Kemudian sambungannya babul ujubi, bab membicarakan tentang ujub atau membanggakan amalnya. Cukup. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala
rezeki diluaskan Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan husnul khotimah, dijauhkan daripada suul khotimah, dan mudah-mudahan kita tidak dimatikan Allah sebelum daripada menjarahi mempadan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik bid wa ala tawil. Allahumma barik bid wa ala tawil. Allahumma barik bid wa ala tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik.